anak-anak, how are you today? Ibu berharap kalian semua tetap sehat dan semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kamu persiapkan dulu semua alat-alat tulis yang perlu seperti buku, pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Materi pertama kelas 7 tentang ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran kita, Ibu harapkan siswa bisa menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah yang ada di Indonesia. Yang keempat, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang kelima, menyebutkan contoh kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, baik anak-anak, untuk lebih memahami apa itu ruang, mari perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama, gunung. Coba kau perhatikan itu gunung ini. Gunung apa itu? Siapa yang tahu? Tentu itu gunung yang ada di Sumatera Utara, yaitu Gunung Sinabung. Ibu mau tanya nih, siapa yang pernah ke Gunung Sinabung? Atau hanya ke Gunung Pusubuhit yang ada di daerah kita ya? Gunung ada yang aktif, ada yang tidak. Ketika gunungnya aktif, mungkin saja bisa mengeluarkan semburan lahar akibat erupsi gunung itu. Yang mana hasil semburan itu mengeluarkan manfaat yang besar terhadap terbentuknya tanah vulkanis yang nantinya bisa dijadikan sebagai lahan pertanian yang sangat subur. Gambar kedua, pasar. Pasar yang ada di sana coba kau perhatikan, apa aja yang ada di pasar. Mungkin ada pedagangnya, ada pembelinya, ada barang dagangan yang diperjualbelikan, dan lain sebagainya. Yang pasti, kamu bisa membayangkan karakteristik sebuah pasar. Gambar ketiga, itu hutan. Di hutan, tentu banyak tumbuh-tumbuhan atau flora. Di samping tumbuh-tumbuhan, di hutan juga ada berbagai jenis tumbuhan yang disebut dengan flora. Di samping itu, ada juga berbagai jenis hewan-hewan atau berbagai jenis fauna. Tentu, Ananda semua sudah bisa membayangkan seperti apa karakteristik dari sebuah hutan. Gambar yang keempat itu laut. Laut bisa banyak manfaat ya. Apa aja yang ada di laut? Ayo, ada berbagai jenis ikan, terumbu karang, hutan bakau, dan lain sebagainya. Nah, manfaat laut bisa sebagai jalur transportasi, bisa juga dijadikan sebagai daerah tujuan wisata. Dari gambar tadi, bisa kamu pahami bahwa setiap ruang di bumi kita ini tidak ada yang persis sama. Dan setiap ruang itu tidak bisa menghasilkan apa yang dibutuhkan untuk kepentingan ruang tersebut. Dia harus membutuhkan ruang yang lainnya. Oleh karena itu, maka terjadilah berbagai interaksi antar ruang, termasuk interaksi sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Sekarang Ibu mau tahu ini, Ananda ini semua dalam pembelajaran daring ini berada di mana ya? Mungkin ada yang berada di kamar, atau mungkin mencari tempat lain di luar, atau di teras, atau di tempat lain. Kenapa Anda memilih tempat itu? Ada apa aja yang ada di sana? Kenapa Anda lebih nyaman di sana? Coba kamu tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sekarang jelas bagi kita apa itu sebenarnya ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal.
Ruang tidak hanya sebatas udara, juga termasuk air, tanah yang ada di permukaan bumi yang saling mempengaruhi. Sekarang kita lanjut pengertian interaksi antar ruang. Menurut Bintarato, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Contoh kontak langsung misalnya, seseorang datang ke tempat tujuan. Contoh tidak langsung misalnya, dengan membaca berita, melihat tayangan-tayangan di televisi, mencari dari internet, dan lain-lain. Sekarang kita masuk dengan contoh interaksi antar ruang. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Di daerah pegunungan umumnya menghasilkan sayuran, sementara di daerah pantai, para nelayan menghasilkan ikan. Tentu, daerah pantai butuh sayuran dan daerah pegunungan butuh ikan. Pegunungan dengan pantai terjadilah interaksi antar ruang. Mereka saling melengkapi melalui aktivitas perdagangan. Nah, sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut. Interaksi keruangan dapat terjadi jika dalam kondisi yang pertama saling melengkapi atau sering disebut dengan complementarity atau regional complementarity. Nah, perhatikan bagian di depan. Wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan. Nah, tentu wilayah A minus ikan, wilayah B minus sayuran. Sehingga kedua wilayah ini saling melengkapi dan interaksinya tentu kuat. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah, coba perhatikan bagian ini. Ada 3 wilayah ya. Wilayah A surplus sayuran minus ikan, sementara wilayah B surplus ikan minus sayuran. Wilayah C surplus ikan minus sayuran. Namun, antara wilayah A dengan wilayah C jaraknya lebih dekat. Maka, interaksi wilayah A ke wilayah B melemah karena sudah ada satu wilayah yang lebih dekat dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh wilayah A ada pada wilayah C. Maka interaksi A ke B melemah, sedangkan interaksi wilayah A ke wilayah C kuat. Kondisi yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Di sini dapat kalian lihat yang berhubungan dengan itu adalah berbagai infrastruktur. Misalnya, alat transportasinya, seperti infrastruktur yang lainnya, jembatan, pelabuhan, bandar udara, dan lain sebagainya. Ini semua ketika infrastrukturnya mendukung, tentu mobilitas barang, mobilitas penduduk akan lebih lancar. Jadi, sebagai contoh misalnya, ketika daerah A dengan daerah B akan menjalin interaksi, sementara jalan darat misalnya rusak, tentu akan terhambat interaksi antara daerah A dengan daerah B. Tetapi ketika infrastrukturnya sangat mendukung, lancar, alat transportasi juga lancar, biayanya lebih murah, tentu interaksi wilayah itu akan terjadi dengan cepat dan kuat. Baik anak-anak, sampai di sini materi tentang interaksi antar ruang. Sudah bisa kan? Nah, ketika Anda belum memahami,
boleh dipertanyakan sama Ibu di dalam kolom komentar.